Shalom orang-orang pilihan Allah, selamat malam. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah streaming. Mari manfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau dia sudah berkemurahan buat kita, menebar kebaikan buat kita, saatnya kita boleh datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh datang padamu. Sampai saat ini Tuhan, kemurahan, kebaikan selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi sebagai pribadi-pribadi dari pilihan Allah, di mana kami boleh mengejawantahkan diri kami bahwa kami adalah pribadi yang boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya kami mau mengagungkan dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku.
Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau mulia, sungguh Engkau kudus Tuhan. Kami sidang jemaat-Mu, orang-orang pilihan, mau berseru kudus, kudus, kudus. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku
kami boleh mengagungkan Engkau, saat kami boleh menyanjung Engkau, saat kami boleh menyerahkan hidup kami, Tuhan. Engkau Allah di dalam nama Yesus Kristus, penguasa alam semesta. Kami percaya, Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kami, yang mengangkat, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan, alam semesta mendukung kami, karena Engkau yang berkuasa, Tuhan. Semua beban hidupku padanya, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku adanya, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Kami percaya, Tuhan, bahwa di dalam-Mu, Tuhan, ada jalan yang terbuka buat kami, buat permasalahan kami, buat beban hidup kami, buat apapun yang boleh kami hadapi, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Allah, dan kami adalah para pemenang daripada Allah. Terima kasih, Bapa, terima kasih Yesus.
Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pemikiran kami. Layakkan kami Tuhan dapat terima dari apa yang Tuhan boleh beritakan. Terima kasih Bapa, pakai kehidupan hamba-Mu, lengkapi dengan kuat kuasa dari Maha Tinggi, dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali di tahun ini 2022 untuk belajar kembali Bible Class kita. Mengingatkan kembali kita sudah sampai kitab Ulangan dan seri yang ke-73. Ayo kita angkat lagi ya. Latar belakang kitab Ulangan dari mulai kitab Kejadian. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian, dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa, yaitu 4 khotbah Musa. Jadi pembaca aslinya, pendengar yang pertama itu adalah generasi baru orang Israel yang akan masuk negeri perjanjian dari seberang Moab ya. Kitab Ulangan memiliki kata kunci adalah pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu, di mana mereka sebagian besar belum mendengarnya karena mereka masih 20 tahun ke bawah waktu itu. Dan itu sebabnya kitab Ulangan ini ayat kuncinya di pasal 6 ayat 4 dan 5 ya. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah do it run on me. Dan kita sudah sampai Ulangan pasal 27, mengingatkan kembali bahwa khotbah Musa yang kedua selesai. Di tahun lalu ya kita belajar. Kita sekarang masuk khotbah Musa bagian yang ketiga, itu bicara tentang berkat dan kutuk. Hanya 2 pasal, pasal 27 dan pasal 28 khotbah Musa. Lain kan dengan khotbah Musa yang kedua dari pasal 4 sampai pasal 26, panjang sekali. Inti dari berkat dan kutuk ini, apa yang Allah akan lakukan secara profetik, nubuatan ya. Kalau kamu taat, kamu dapat berkat. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dapat kutuk. Ya, ini profetik kita. Nah, ada dua bagian dalam khotbah Musa yang ketiga ini. Ingat ya, perintah untuk pembaruan perjanjian di pasal 27, dan bagian yang kedua adalah berkat dan kutuk. Kita belum sampai di sini. Kita masih membahas tentang yang A dulu, tentang penulisan hukum dan persembahan korban. Sesi yang terakhir kita sudah bahas. Dan minggu ini kita belajar tentang pembagian suku-suku Israel dan suku Lewi ya dalam pembaruan perjanjian itu. Dan sedikit kita bahas tentang 12 kutuk. 12 kutukan. Kita hanya bisa bahas 2 dari 12 kutukan itu ya. Oke, kita mulai dengan penjelasannya. Nah, jadi pembaharuan perjanjian pasal 27, ingat ya, mereka mau masuk tanah perjanjian. Jadi mereka harus tahu, ingat ya, kitab Ulangan ini kan pembaharuan perjanjian. Perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu. Jadi Musa memberikan arahannya lewat khotbah ketiga ini untuk upacara pembaharuan perjanjian yang harus diikuti, dilakukan ketika mereka mau masuk tanah perjanjian. Tapi di tanah perjanjian ini mereka juga nanti dipimpin oleh Yosua, mereka mengulangi yang sama, pembaharuan perjanjian itu. Jadi Musa mulai mengalihkan perhatiannya kembali kepada umat Israel di dataran Moab ya. Ingat ya, mereka mau siap masuk tanah Kanaan. Mereka pasti tidak sabar kapan kita masuk. Tapi Musa mengulangi lagi dan memperhadapkan mereka kepada berkat dan kutuk yang kita bahas nanti di pasal 28 ya. Ingat, seri-seri yang terakhir saya bahas ini supaya saudara mengingat kembali, bicara perjanjian, Allah, suzerain, penguasa. Allah berbicara melalui Musa. Musa itu mediator.
untuk memperbaharui orang Israel untuk siapa Israel? Pengikut untuk ke dalam perjanjian itu. Jadi kalau bicara suzerain ya, ini kan kerajaan Israel, tapi kerajaannya bukan demokrasi, bukan juga monarki, tapi ini teokrasi. Sama. Dalam perjanjian raja-raja kuno ya, selalu ada dihadapkan kepada kutuk dan berkat. Kalau kamu taat, kamu dapat berkat. Kalau kamu nggak taat, kamu dapat kutuk. Seperti itu. Nah, dalam kitab Ulangan itu disampaikan dalam pasal 27 sampai pasal 30 ya. Nah, makanya pembahasan hari ini tentang pengaturan suku-suku Israel, siapa? Rakyat dan suku Lewi yang mewakili rohaniawan ya. Itu merupakan bagian penutup dari rangkaian peraturan dan juga mengawali unsur pengesahan perjanjian itu. Jadi pengesahan perjanjian itu disusun oleh Musa dengan generasi kedua. Karena generasi pertama ayah mereka, kakek mereka sudah berhamparan meninggal di padang gurun. Nih singkapkan dalam 2 tahap ya. Nah makanya ini merupakan prosedur biasa untuk menjamin suksesi takhta kepada pewaris raja berikutnya. Nah, saudara pasti pikir, loh ini kan bukan monarki ya, bentuk kerajaan. Lalu kenapa ada bicara suksesi? Ingat ya, biasanya kalau raja menjelang ajal, misalnya raja ini sudah lama memerintah, dia mau meninggal. Nah, rakyat dipanggil, perwakilan-perwakilan dipanggil mengucapkan sumpah setia kepada penerusnya, suksesornya, putranya. Nah, sesudah putra itu naik takhta, pihak yang tunduk, rakyat dan wakil-wakilnya semuanya di situ mengulangi sumpah. Nah, ini sama persis. Sekarang Musa akan meninggal. Dia panggil pasal 27 ini. Dia mengulangi perjanjian itu lagi, tapi nanti kalau kamu masuk tanah perjanjian, siapa penggantinya? Yosua. Harus mengulangi sumpah yang sama seperti ini. Sumpah pembaruan perjanjian itu. Nah, Musa dan Yosua itu bicara kalau dinasti, ini bukan raja, tapi perantara, mediator. Ya, antara Allah sebagai raja pemilik, penguasa, ini kan teokrasi dan raja Israel seperti itu. Nah makanya nanti kalau Yosua memimpin Israel di tanah perjanjian karena Musa akan meninggal tidak bisa masuk, ini melambangkan kesinambungan teokrasi Allah atas Israel. Baru kita paham ya. Berarti teokrasi pun juga sama dengan monarki. Monarki rajanya manusia, teokrasi rajanya adalah Allah. Seperti ini. Nah, makanya sebuah kesinambungan yang dipastikan dengan sumpah ya, diajarkan orang Israel sebelum Musa wafat, meninggal. Dan kemudian pada waktu yang kedua upacara pengesahan sesudah Yosua naik memimpin mereka. Oke, kita sekarang itu latar belakangnya dari tadi ya. Kita mau baca ayatnya ya. Pasal 27 ayat 11. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi Sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutukin, yaitu suku Ruben, Gad, Asyur, Sebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai berbicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Jadi ini ayat yang berbicara tentang pengaturan ya, suku-suku Israel dan suku-suku Lewi. Makanya ayat-ayat ini yang sebagai prolog ya, pendahuluan memulai tentang perkataan kutuk itu. Nah, sekarang rakyat itu dibagi, Israel dibagi. Setengah dari suku Israel berada di Gunung Gerizim mengucapkan berkat. Setengahnya lagi ada di Gunung Ebal
mengucapkan kutuk. Nah, imam Lewi berada di antara mereka dengan bawa tabut perjanjian. Nah, saya melihatnya seperti ini ya. Ini suku pengucap berkat dan suku pengucap kutuk. Tempatnya di Sikem ya. Tuhan dengan tegas dalam kitab Yosua dikatakan dengan tegas bahwa mereka mengucapkan itu di Gunung Sikem. Antara Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Nah, siapa yang mengucapkan berkat di Gerizim? Suku Simeon. Ini memang wilayahnya ya, di tengah-tengah suku Yehuda. Ada suku Lewi. Suku Lewi tidak memiliki tempat dan mereka tersebar. Suku Yehuda, suku Isakar, suku Efraim, suku Manasye yang separuh, dan suku Benyamin. Ini adalah suku-suku yang mengucapkan berkat. Nah, bicara suku yang ada di Gunung Ebal, mereka mengucapkan kutuk. Yang warna kuning ya. Suku Ruben, suku Gad, suku Asher, suku Zebulon, suku Dan, suku Naftali. Kalau kita melihat seperti ini, lihat ya, dibagi tiga-tiga seperti itu. Nah, kalau mau lihat tempatnya, ini Gunung Ebal yang mengucapkan kutuk ada di utara. Yang kita lihat di sini adalah Gerizim mengucapkan berkat ada di selatan. Dan di tengah ini kota Sikem. Sekarang kota Nablus ya. Nah, kalau dilihat dari penampang, nah seperti ini. Persis. Ini Gunung Gerizim, ini kota Sikem, ini Gunung Ebal. Siapa yang ada di Gunung Gerizim yang mengucapkan berkat? Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Siapa yang mengucapkan kutuk? Ruben, Gad, Asher, Zebulon, dan serta Naftali. Yang di tengah imam di kota Sikem ya, berdiri di antara kutuk dan berkat dengan membawa tabut Tuhan. Ini memberkati bangsa, ini mengutuki bangsa. Ayo kita lihat klipnya. Jadi kita bisa lihat ya, upacara ini sudah diperintahkan sebelumnya oleh Musa dalam kitab Ulangan ya. Dan dilakukan oleh Yosua dalam kitab Yosua pasal 8. Jadi sesudah mezbah didirikan di Gunung Ebal sudah dibahas ya. Sesi sebelumnya kalau sudah mau paham, lihat lagi di YouTube kita. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya ya. Wow, kalau gitu 2-3 juta orang Israel harus naik gunung dong. Nah, saya pikir juga ya, apa enggak berbahaya buat anak-anak orang berumur yang 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas naik kan, wah takut kepleset, emak-emak itu gimana ya? Itu pikiran saya. Jawabannya sederhana ya. Dalam Yosua pasal 8 ayat 33, sebenarnya mereka enggak harus naik gunung. Hanya berhadap-hadapan di depan gunung itu ya. Nah, Yosua pasal 8 ayat 33, seluruh orang Israel, para tua-tua, para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkut tabut perjanjian itu. Baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati orang Israel. Jadi mereka cukup berdiri di depan gunung itu ya,
Mungkin ada yang sebagian yang naik di kaki gunung, di lembah gunung itu. Nah, saya melihat keunikannya tentang kata-kata berkat dan kata-kata kutuk ya. Kenapa? Karena 12 suku Israel itu dibagi dua besar. Saya juga heran suku Yusuf kok kenapa tidak langsung kepada suku Efraim dan Manasya. Padahal sebelumnya kan sudah langsung ya dibagi Efraim dan Manasya. Oke, 12 suku itu 8 suku dari istri Sah, Lea dan Rachel. 4 suku yang lain dari Gundik ya, Bilha dan Silva. Kalau sudah lihat keluarga Yakub, Lea, ya kita lihat Lea, dia punya anak siapa? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Silva itu budaknya Lea. Punya anak siapa? Gad dan Asher. Rachel, istri Sah, punya anak Yusuf dan Benyamin. Bilha ini adalah budaknya, punya anak Gad dan Naftali. Jadi umumnya anak dari istri Sah berdiri di gunung berkat, mengucapkan berkat. Anak dari Gundik berdiri di gunung mengucapkan kutuk. Tapi ada 2 anak dari istri Sah berdiri di sisi Gundik. Yang terkenal sekali adalah Ruben. Why? Pertanyaannya kenapa? Karena Ruben, anak sulung Lea, dia kehilangan hak kesulungan karena dia melakukan dosa incest, hubungan sedara, hubungan seks sedara. Nah, Sebulon putra Lea harus ikut bersama-sama ya. Ini yang paling susah. Kenapa Sebulon ada di situ? Ingat ya, jawabannya sederhana sekali. Allah yang menetapkan suku mana yang harus berdiri di gunung berkat, suku mana yang berdiri di atas gunung kutuk. Itu untuk mencegah pertengkaran yang harus timbul kalau dibiarkan mereka ngatur sendiri. Saya membayangkan kalau terjadi di masa sekarang ini, gak bisa membayangkan komen pedes para netizen. Plus 62 itu kalau saudara tahu kode telepon Indonesia itu plus 62 ya. Nah, gak bisa membayangkan seperti itu. Oke, sekarang kutuk pertama kita baca. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikan dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Jadi bicara 12 kutukan ya, perjanjian yang terdiri atas 12 pengutukan diri. Nah, agak sulit untuk bisa mendeteksi temanya apa, polanya apa, kalau umumnya ya dari 12 kutukan ini. Meskipun banyak kutukan tersebut berkaitan dengan tindakan secara pribadi, secara rahasia seperti itu. Yang saya lihat dari pola dari 12 kutukan ini ada pola ya. 8 kutukan dari 12 kutukan itu mengacu kepada pelanggaran 10 perintah. Lihat ya, ayat 15 perintah kedua melanggar titah kedua, ayat 16 melanggar titah kelima. Random ya. Gak sesuai urutan. Ayat 17 perintah ke-8, ayat 20, 22, 23, 3 kutukan melanggar perintah ke-7. Ayat 24 sampai 25, 2 kutukan melanggar perintah ke-6. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, adalah istilah yang diulang-ulangi selama 12 kali. Namanya terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Ini kan 12 kutukan ya. Nah, kata terkutuklah itu dipakai 39 kali di Ulangan pasal 27, 28, 29. Dan semuanya pakai bentuk kal pasif participle. Intinya seperti ini. Pasif ya, berarti bukan mengutuki tapi dikutukin. Nah, kalau idenya terkutuklah berarti siapa yang mengutukin? Kalau melakukan kesalahan, melanggar perjanjian, Allah yang mengutukin. Terkutuklah oleh Tuhan kalau melanggar perjanjiannya seperti itu. Dan ingat, kata terkutuk itu diulang-ulangi 12 kutukan di sini dan 39 kali dalam Ulangan 27, 28, 29. Itu sama seperti ketika penciptaan ya, Adam dan Hawa, ular di Taman Eden. Lihat apa kutukan kejahatan itu. Untuk Adam dan Hawa
Untuk ular dan Hawa dan Adam secara pribadi, Adam dan Hawa mati. Ular dikutuki berjalan dengan perut. Hawa dikutuki dengan menderita waktu melahirkan. Adam, susah payahku buat sangat banyak. Semak dudilah yang kau hasilkan. Kerja keras. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itu kutukannya ya. Banyak kutukannya. Bumi juga dikutuk. Eretz, tanah. Semak dudilah yang kau hasilkan. Banyak hal yang susah di bumi. Dan ingat, kejatuhan manusia menghasilkan rentetan akibat kejatuhan. Orang bisa sakit sekarang, orang bisa mati, ada pembunuhan, ya, ada wabah. Hidup berjuang, hidup sulit, hidup menderita, kepunahan. Oke, sekarang tanggapannya dikatakan amin. Itu kan kita paham ya, setuju. Nah, memang kata Ibrani amin itu harafiahnya ya benar atau subi'it, terjadilah seperti itu. Terjadilah. Terjadilah seperti itu ya. Nah, istilah amin itu selain formula liturgis ya. Kalau kita doakan liturgisnya kan menutup dengan kata amin. Kita kan suka seperti itu. Nah, di sini diucapkan berulang-ulang untuk menunjukkan apa? Penerimaan secara hukum. Jadi bukan hanya penerimaan secara liturgis, setuju, ya benar, terjadilah seperti itu, tapi ini juga berbicara tentang aspek hukum. Oke, kutukan pertama ya. Yang pertama kali dikutuk adalah penyembahan berhala. Lihat ya, ada banyak ayat yang kita bisa lihat di situ. Frasanya jelas ya, mendirikan dengan tersembunyi, berarti diam-diam. Tidak ada orang tahu, personal, pribadi. Ingat ya, ini menggambarkan tentang aktivitas jahat, dosa. Mungkin pelanggarnya diam-diam berhasil menyimpan berhala buatannya sendiri secara rahasia, tidak ada orang tahu. Mungkin satu keluarga pun tidak ada tahu, atau satu keluarga yang tahu saja, tetangga nggak ada yang tahu. Tapi faktanya ingat, Tuhan itu maha tahu. Dan Tuhan yang maha tahu itu melihat. Dan ingat, terkutuklah oleh Tuhan kalau melakukan penyembahan berhala atau mendirikan patungnya dengan tersembunyi. Itu sebabnya semua orang menanggapinya dan berkata amin, mengiyakan bersama-sama. Terjadilah seperti itu. Ya benar. Ya. Oke, penerapannya buat kita apa? Saya ambil dari seri ke-27 ya. Ini kan seri 73. Hindari patung-patung yang merepresentasikan dewa atau ilah yang dipercaya. Nah ini kucing ya. Orang Kristen punya toko lalu pasang kucing yang seperti ini, manggil-manggil orang untuk beli ya. Ada banyak, hindari ya. Jangan ada di toko saudara, di rumah saudara. Apalagi patung-patung yang jelas sekali menggambarkan tentang iblis, naga. Wahyu 12 ayat 9 jelas sekali ya. Itu menggambarkan iblis, setan. Makanya orang Kristen kan tidak pakai patung Yesus, Maria dalam gereja, dalam rumah. Kita cuma pakai simbol salib saja ya. Tidak ada patung Yesus, tidak ada Yesusnya. Beda kan? Makanya berbeda dengan saudara kita Katolik yang melakukannya ya. Karena kita tidak melakukannya. Makanya salib Kristen itu tidak ada gambar Yesusnya seperti itu. Karena kita menghindari seperti itu. Nah, kalau saudara mau membahas tentang ini, buka seri yang ke-27. Kutuk yang berikutnya, kedua. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Kutukan kedua, ini dosa yang melanggar perintah kelima. Jadi penghinaan terhadap orang tua itu dosa yang begitu keji. Lihat ya, kutukan pertama penghinaan kepada Allah.
menggantikan Allah dengan patung. Nah, kutukan kedua ini terhadap orang tua. Jadi urutannya penting sekali, kedua setelah Allah. Jadi kalau seseorang melecehkan orang tuanya, kalau saudara ya, dengan perkataan, dengan perbuatan, dia bisa kena hukum oleh seorang hakim dan hukum mati. Tapi kalau tidak ada yang bisa menindak dia, siapa yang menindak? Tuhan. Makanya dikatakan terkutuklah oleh Tuhan. Amin, mereka berkata. Jadi menghina orang tua dalam hati itu tidak diketahui orang, hakim, orang tua pun sekalipun, tapi itu ditempatkan di bawah kutuk Allah yang mengenal hati kita. Allah kan maha tahu ya. Nah, makanya terkutuklah anak yang suka mencemooh, berperilaku kurang ajar sama orang tua mereka. Ingat, Tuhan yang balas. Ini pertanyaannya ya. Pernah bicara ngomong jelek sama orang tua? Pernah mengharapkan yang buruk? Maaf kasar. Mate kon, mampus. Saya pakai logat Surabaya ya. Hati-hati. Saudara mengejek, menghina, mencela secara verbal, kata-kata, sumpah serapah, atau body language, non verbal. Harus minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama orang tua. Karena itu kutuk. Tuhan yang mengutuk. Ini penerapan bagi kita. Saya ambil dari khotbah tahun kemarin, elder abuse. Ya, mengingat kembali ya. Kalau saudara mau tahu, saudara bisa buka lagi YouTube kita di elder abuse. Lihat ya, Jawa Pos saja mengatakan 21,6 juta lansia mengalami kekerasan ekonomi dan seksual. Apa saja elder abuse? National Center on Elder Abuse. Lihat ya, pelecehan fisik. Membebani. Masa orang tua disuruh cuci baju. Paksa ya. Mengancam, memukul. Menimbulkan rasa sakit, cedera fisik pada orang tua yang rentan. Merampas kebutuhan mereka. Kekerasan emosional. Orang tua sakit hati, menderita, susah secara mental. Dibentak ya, ini verbal, ngomong dengan bersuara ya, dimarahi, dimaki, goblok tua, bau tanah, mampus, dimaki-maki macam-macam ya. Saya nggak berani keluarin kata-kata kotor itu. Atau non verbal, bagi cibiran yang tadi itu saya bilang, mata melecehkan, menghina dari bahasa tubuh, non konsensual sexual contact. Nah, biasanya ini menghina orang tua yang sakit, tidak berdaya, lumpuh, dimandiin, disentuh bagian intimnya, alat kelaminnya, selangkangan, payudara, bokong tanpa izin, atau mengganti atau melepas pakaiannya kalau dia ngompol ya, maaf kasar, ngebrok, buang air sembarangan, wow, atau mengeksploitasi. Hartanya orang tua diambil, disalahgunakan, disembunyikan, uangnya, dananya, propertinya, asetnya, tabungannya, memalsukan cek, mencuri uang pensiun, memakai kartu kredit, menyuruh bayar hutang, merubah nama pada surat wasiat, rekening bank, polis asuransi, jiwa, macam-macam. Yang kelima, mentelantarkan orang tua ya. Nggak peduli. Orang tua sudah tidak mampu mengurus diri sendiri, tidak bisa bela diri sendiri dari hinaan, serangan fisik, atau ditinggalkan di rumah sakit, di rumah sendiri berbulan-bulan nggak diurus. Terkutuklah oleh Tuhan. Saudara mengabaikan tidak sengaja, Alkitab tetap. Itu sebabnya slide terakhir. Pilih mana? Berkat atau kutuk? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar Bible Class hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu boleh menolong kami. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sudah belajar hari ini. Dan terima kasih kami sudah belajar dari pengertian firman-Mu. Mari kita buka tangan kita dan terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus
dan persuan Roh Kudus minta kita serang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berikan persembahan.